Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Subuh baru saja meneteskan cahaya pertama ke bumi Jawa Timur. Langit timur berpendar samar seperti luka yang belum kering, tertutup awan tipis dan kabut yang bergelayut rendah di atas tanah. Embun menempel di pucuk daun dan rumput-rumput liar, menggantung di pagar kawat dan batang pohon trembesi yang berderet sepanjang jalan kabupaten yang sepi. Aroma tanah basah menguar pelan, bercampur dengan bau solar yang menyusup dari kejauhan. Dari arah barat, muncul suara rendah dari sebuah mesin diesel. Sebuah truk kontainer besar melaju lambat melewati jalan sempit berbatu. Cat merah marunnya sudah memudar, sebagian mengelupas seperti sisik tua. Rangka baja di bagian bawah tampak berkarat, dan pelat nomornya terlihat seperti baru dipasang terburu-buru, tertekuk di ujungnya. Kendaraan itu tampak seperti truk barang biasa, namun langkahnya terlalu berhati-hati, terlalu senyap untuk sebuah pengangkutan logistik biasa. Di dalam kontainer, ruang sempit dan pengap itu dipenuhi tubuh-tubuh yang duduk berdempetan. Tidak. Ada suara selain napas tertahan dan gesekan lutut dengan lantai besi yang dingin. Sebagian besar dari mereka belum makan sejak semalam. Beberapa bahkan sudah 2 hari tidak menyentuh air bersih. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi layak, hanya celah kecil di bagian belakang kontainer yang cukup untuk setitik cahaya dan secuil harapan bisa menyelinap masuk. Mereka adalah orang-orang biasa, warga negara Indonesia dari berbagai daerah, sebagian besar berasal dari pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada petani yang menjual sawah terakhirnya demi biaya keberangkatan. Ada gadis belia yang diyakinkan akan bekerja sebagai kasir di sebuah restoran besar. Ada janda muda yang tergiur janji penghasilan dalam dolar. Ada pemuda pengangguran yang bosan dengan kehidupan stagnan di kampung. Mereka datang dengan keyakinan, namun kini hanya diam dalam ketidakpastian. Di luar, dunia tetap bergerak. Di balik jalur yang tampak tenang itu, satu unit pasukan elit tengah menyusun strategi. Di sebuah bangunan tua yang dulunya toko alat pertanian, kini menjadi pusat operasi sementara Densus 88. Dari luar, tempat itu tidak mencolok, atapnya seng, dindingnya dilapisi semen kusam, dan hanya satu mobil terparkir di depannya. Namun di dalamnya, suasana seperti ruang kendali sebuah peperangan. Papan peta besar terpasang di dinding, ditandai dengan benang merah dan pin warna-warni. Beberapa titik menunjukkan rute yang sudah dipantau selama 2 pekan terakhir. Di tengah ruangan, seorang perwira senior berdiri mengamati monitor yang menampilkan rekaman drone malam hari. Wajahnya keras, penuh guratan, matanya tajam dan tak banyak berkedip. Di sisi lain ruangan, seorang analis data mengetik cepat, mengakses jaringan satelit dan mencocokkan nomor plat dengan catatan pergerakan kendaraan komersial. Operasi ini bukan sekadar razia biasa. Ini adalah perburuan cermat terhadap sindikat besar yang telah lama menyelundupkan manusia ke luar negeri. Mereka bukan hanya mafia jalanan, melainkan jaringan yang memiliki hubungan lintas negara, menggunakan jalur laut, agen pemalsu dokumen, dan kaki tangan di berbagai kota. Modusnya sederhana, namun efeknya menghancurkan. Memanipulasi harapan menjadi alat transaksi manusia. Informasi datang dari laporan seorang mantan kurir yang berhasil kabur dari perbatasan Kamboja. Ia menyebutkan bahwa sebuah truk kontainer akan berangkat dari wilayah Jember, mengarah ke pelabuhan ilegal yang tersembunyi di balik perkebunan kelapa sawit dekat Banyuwangi. Dari sana, para korban akan dibawa menggunakan kapal nelayan dan ditransfer ke kapal kargo asing yang tidak terdaftar. Di pelabuhan resmi Densus 88 tahu, jika mereka terlambat maka semua jejak akan hilang. Tidak akan ada sidik jari, tidak ada wajah yang bisa dilacak. Hanya angka-angka yang akan bertambah di statistik. Orang hilang, WNI tak terlacak, atau jenazah yang ditemukan di negara orang tanpa identitas jelas. Maka sejak malam, operasi sudah dimulai. Mobil-mobil taktis berisi tim kecil bersenjata laras panjang disebar ke beberapa titik, menyamar sebagai petani, pedagang kaki lima, bahkan pengamen. Beberapa dari mereka menggunakan drone pengintai yang ditempatkan di atas pohon jati dan menara listrik. Jalur alternatif sudah ditutup oleh satuan polisi, lalu lintas yang diberi sandi khusus. Setiap kendaraan besar yang melintas akan dipindai, tapi tanpa menarik perhatian publik. Truk kontainer itu melaju perlahan ke arah timur, menembus kabut yang semakin menebal. Sopirnya tampak tenang dari luar,
mengenakan topi lusuh dan masker, tapi sebenarnya waspada terhadap setiap mobil yang melintas. Di kursi sebelahnya, seorang pria bertubuh besar duduk diam, dengan senter dan telepon satelit di tangan. Mereka tahu bahwa di setiap persimpangan bisa ada jebakan. Tapi mereka juga tahu, jalur ini sudah dibersihkan, kata orang dalam mereka di aparat lokal. Namun mereka salah. Ketika kendaraan itu memasuki wilayah yang tampak seperti perbatasan kecamatan kecil, dua mobil taktis Densus keluar dari balik gundukan tanah dan semak liar, mengunci jalan dari depan dan belakang. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan. Semuanya bergerak senyap dan terkoordinasi. 15 personel menyebar cepat seperti bayangan, mengenakan rompi anti peluru dengan logo kecil di bagian bahu. Senjata diarahkan, posisi diamankan. Truk itu mencoba mundur, namun jalan belakang telah dipalang dengan kawat berduri dan blokade beton. Di kejauhan, seekor burung hantu terbang menjauh dari pohon yang terguncang. Kabut semakin tebal, seolah menjadi selimut bagi kebenaran yang akan segera diungkap. Dengan aba-aba isyarat tangan, tim pemotong logam mulai membuka bagian belakang kontainer. Api kecil muncul dari alat potong plasma, menggores baja dengan percikan merah menyala. Suara logam digerus seperti jeritan dari kedalaman bumi. Di dalam, tubuh-tubuh yang tersembunyi mulai panik, tapi tak ada tempat untuk berlari. Ruang itu terlalu kecil, terlalu padat, terlalu gelap. Akhirnya, pintu terbuka. Sinar pagi menerobos masuk, membelah kabut dan gelap. Wajah-wajah pucat menyembul satu persatu. Beberapa langsung terduduk lemas, mata kosong, kulit basah oleh keringat dingin. Seorang anak muda tampak hendak pingsan. Seorang perempuan paruh baya menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Seorang ibu muda memeluk erat tas plastik berisi pakaian dan selembar paspor palsu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa dunia yang dijanjikan pada mereka tidak pernah ada. Yang ada hanyalah lantai besi dingin, udara, pengap, dan sekarang mata tajam yang menatap mereka bukan dengan amarah, tetapi dengan kepedihan. Para petugas medis segera masuk, membawa air, selimut, dan bantuan pertama. Beberapa korban langsung dibawa ke mobil ambulans. Di sisi lain, sopir dan pengawalnya telah diborgol, diseret menjauh dari kendaraan. Wajah mereka tertunduk, tidak melawan, namun matanya tetap liar, seperti binatang yang terpojok. Operasi pagi itu selesai tanpa letusan peluru. Namun bagi semua yang terlibat, itu adalah medan perang. Sebuah babak dalam perang panjang melawan perdagangan manusia, perang yang berlangsung di bawah permukaan dunia yang terlihat biasa. Dan ketika matahari akhirnya naik penuh di langit Jawa, Densus 88 tahu, apa yang mereka hentikan hari ini hanyalah satu ruas dari simpul gelap yang jauh lebih besar. Di balik keheningan dingin ruangan itu, ada detak kerja yang tidak henti. Analis forensik digital memecah pola komunikasi, mencoba mengurai jaringan pesan, kode transfer, dan data lokasi dari setiap perangkat yang disita. Setiap pesan singkat, setiap panggilan tak terjawab, bahkan catch dalam aplikasi obrolan diamati satu persatu. Tidak ada hal yang remeh. Dalam dunia gelap sindikat perdagangan manusia, satu nomor tak dikenal bisa menghubungkan ke jaringan internasional. Di dinding, ruangan, peta Indonesia terbentang lebar. Tanda merah melingkari Jember, Banyuwangi, dan beberapa titik lain yang sebelumnya hanya dipantau. Namun pagi itu, satu garis merah baru ditarik tebal, menyambung pelabuhan kecil ilegal di pesisir selatan dengan titik koordinat di luar negeri. Sebuah area di barat daya Kamboja yang pernah disebut dalam laporan PBB sebagai lokasi kamp kerja paksa modern. Densus 88 sudah lama mengendus operasi ini. Tetapi tak ada bukti konkret yang bisa menyeret para dalangnya ke meja hukum. Sindikat ini tidak bekerja secara frontal. Mereka seperti bayangan, memanfaatkan celah hukum, memanipulasi data kependudukan, memalsukan dokumen resmi, dan bergerak dari balik perusahaan rekrutmen fiktif yang terdaftar secara legal. Seorang penyelidik, senior duduk di kursinya sambil membuka file yang telah dicetak semalaman. Di sana tercatat nama-nama yang tak asing lagi. Agen lapangan, pemalsu dokumen, penyedia kendaraan, hingga pemilik rekening bank yang terhubung ke aliran dana dalam jumlah besar. Semuanya tampak seperti orang biasa, guru honorer, tukang ojek, online, pegawai koperasi desa. Namun satu kesamaan menyatukan mereka.
Semua memiliki jejak transaksi dengan perusahaan outsourcing bernama PT Mitra Dunia Mandiri yang diduga sebagai kedok utama perekrutan ilegal ke Kamboja dan negara lain di Asia Tenggara. Nama itu muncul lagi dalam berkas digital yang berhasil disalin dari ponsel pengawal truk. Ada file PDF berisi kontrak kerja yang tampak resmi. Ada surat rekomendasi palsu dari pejabat desa. Bahkan ada daftar nama korban, berikut status vaksinasi, dan rekam jejak pendidikan. Semua tampak rapi dan legal, kecuali satu hal. Tidak ada satupun dari dokumen itu yang terdaftar di sistem resmi Kementerian Tenaga Kerja. Para korban yang diselamatkan pagi itu dibawa ke sebuah rumah singgah rahasia yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan Unit Bantuan Korban Perdagangan Manusia. Di sana mereka mulai mendapatkan makanan hangat, air bersih, dan perlindungan psikologis. Namun luka yang mereka bawa lebih dari sekadar kelelahan fisik. Banyak dari mereka merasa terhina, tertipu, dan tak tahu harus pulang kemana. Beberapa dari mereka masih percaya bahwa ini hanyalah jeda dan pekerjaan impian mereka akan segera dimulai. Namun Densus 88 tahu, pekerjaan mereka baru saja dimulai. Penyelidikan kini mengarah pada jaringan keuangan. Sebuah tim kecil dikirim untuk menelusuri rekening yang menerima setoran dari para korban, biasanya berkisar antara 5 hingga 10 juta rupiah. Uang itu disebut sebagai biaya pengurusan dokumen dan pelatihan. Namun nyatanya, dana itu mengalir ke rekening atas nama fiktif yang kemudian ditarik tunai di berbagai ATM di luar kota, metode klasik untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, satu tim lainnya menyamar sebagai pencari kerja. Mereka mulai masuk ke grup-grup Facebook, WhatsApp, dan Telegram yang menjadi sarang perekrutan. Di sana, bahasa yang digunakan sangat meyakinkan, kerja ringan tanpa biaya, paspor dibantu, tinggal berangkat, dan yang paling memikat, gaji minimal 10 juta per bulan. Dalam ruang maya itu, para perekrut bekerja tanpa wajah. Mereka menggunakan nama samaran, foto profil gadis cantik, atau bahkan bendera nasional sebagai simbol identitas. Namun pola komunikasi mereka khas, membujuk dengan harapan dan menekan dengan ancaman. Jika korban mulai curiga atau mundur, mereka langsung diancam akan dikenai penalti atau dilaporkan karena telah menandatangani kontrak kerja. Jejak demi jejak itu disatukan. Di dinding ruang operasi, kini tampak bagan yang menyerupai jaringan akar pohon raksasa. Di atasnya, siluet wajah yang kabur, seseorang yang disebut Tuan Besar, pemilik dari segalanya, namun tak pernah muncul di dokumen manapun. Dia hanya dikenal lewat inisial. MH adalah buronan lama. Pernah disebut dalam kasus penyelundupan pekerja migran di tahun 2019, tapi lolos karena tak ada saksi yang bersedia bersuara. Dalam kasus itu, ia diduga menggunakan kapal ikan sebagai transportasi menuju negara ketiga, memanfaatkan jalur pelayaran ilegal yang tidak tercatat dalam sistem pelabuhan resmi. Kini, namanya kembali muncul. Lewat satu rekaman suara dari ponsel yang disita, terdengar samar memberi perintah, isi 60, jangan lebih. Lewat barat, jangan pelabuhan utama. Kalau ada yang tanya, bilang barang ekspor. Rekaman itu adalah emas bagi penyelidik. Namun waktu mereka terbatas. Densus 88 menyadari bahwa keberhasilan penyergapan pertama bisa jadi telah mengguncang jaringan. Jika mereka tidak bergerak cepat, sindikat akan menghilangkan jejak, memindahkan lokasi perekrutan, dan mengganti jalur transportasi. Maka dalam hitungan jam, satu operasi baru mulai disusun. Operasi Bayang Timur, misi besar untuk menyerbu titik rekrutmen, memutus aliran dana, dan jika memungkinkan, menangkap MH hidup-hidup. Di luar rumah singgah, langit mulai mendung, awan hitam menggantung rendah seperti ancaman. Tapi di dalam, pasukan senyap sedang bersiap untuk babak berikutnya dari perburuan panjang ini. Mereka tahu, pertarungan melawan perdagangan manusia bukan hanya tentang senjata dan kekuatan, tapi tentang waktu, informasi, dan keberanian untuk melawan wajah-wajah tak terlihat. Dan di balik tiap pintu gelap, mungkin saja ada puluhan orang lain yang masih terkunci, menunggu ditemukan atau hilang untuk selamanya. Operasi Bayang Timur mengarahkan mereka ke sini setelah data dari hasil digital forensik menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan. Puluhan dokumen pengiriman barang yang mengarah ke sebuah gudang kecil di pinggiran desa, padahal tidak ada satu
pun catatan resmi tentang ekspor dari wilayah tersebut. Lebih mencurigakan lagi, dalam jangka waktu 3 bulan terakhir, sinyal dari puluhan ponsel milik korban yang sebelumnya hilang terdeteksi singgah di titik yang sama. Koordinat rumah kosong, yang sudah lama ditinggalkan sejak banjir besar melanda 5 tahun silam. Di sisi luar, desa ini tampak sunyi seperti kampung biasa. Sawah-sawah terbentang luas dengan petani yang bekerja dalam diam. Anak-anak berlarian dengan kaki kotor di atas tanah basah. Namun di balik segala ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Terlalu rapi, terlalu sunyi, terlalu banyak tatapan. Diam dari balik jendela rumah yang tak sepenuhnya terbuka. Tim penyelidik bergerak perlahan, menyamar sebagai pasangan suami istri dan satu keluarga kecil. Mereka menyewa rumah tua yang tampak terbengkalai dan mulai melakukan pengamatan selama 3 hari berturut-turut. Selama itu, mereka mencatat, satu truk box putih datang hampir tiap malam, masuk lewat jalur kecil yang mengarah ke belakang bukit, lalu keluar menjelang fajar dalam keadaan kosong. Tidak ada suara, tidak ada lampu, tidak ada yang menyambut ataupun melepas. Di siang hari, aktivitas di gudang lebih tersamar. Seseorang dengan sepeda motor sering terlihat mengantarkan makanan, air galon dan bahan bakar. Di tempat itu pula sinyal CCTV gelap, wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet atau satelit. Namun yang menarik perhatian mereka bukan hanya ritme kendaraan, tapi juga kejanggalan struktur bangunan. Dari pemantauan drone kecil yang diluncurkan dari hutan terdekat, tim melihat adanya pintu tersembunyi di balik tumpukan kayu, serta bekas jalur roda berat yang tak lazim jika bangunan itu hanya digunakan sebagai gudang desa. Densus menyadari bahwa tempat ini bukan hanya titik transit. Ini adalah tempat penyimpanan manusia. Data dari hasil pengamatan malam menunjukkan adanya pola penggantian personel yang konsisten. Tiap malam 2 pria berbadan tegap datang menggunakan sepeda motor, kemudian masuk ke gudang. Setengah jam kemudian 2 pria lain keluar, tidak pernah bersamaan, selalu berurutan. Mereka mengenakan pakaian sipil biasa, namun gerakan mereka terlalu disiplin, terlalu sistematis. Ciri khas orang yang terlatih. Laporan cepat dikirim ke markas besar. Dalam waktu kurang dari 12 jam, sebuah unit taktis disiapkan. Tapi operasi kali ini tidak bisa frontal. Keberadaan para korban belum pasti, dan jika sindikat menyadari kehadiran aparat, mereka bisa saja menghilang dalam semalam. Maka satu rencana, penyusupan disusun, operasi diam, masuk tanpa suara, dan mengamankan bukti serta target utama tanpa mengganggu warga sekitar. Malam keempat menjadi malam keputusan. Dengan pakaian gelap dan peralatan khusus, tim penyusup bergerak lewat jalur hutan, menghindari jangkauan pandang rumah-rumah desa. Udara malam terasa berat, aroma tanah basah bercampur bau asap kayu dari dapur warga. Di kejauhan, anjing-anjing desa menggonggong sebentar lalu kembali diam. Mereka sudah biasa melihat wajah-wajah asing yang hanya datang di malam hari. Penyusupan berlangsung dalam sunyi. Begitu tiba di balik gudang, tim memasang kamera mikro dan sensor getar untuk memantau gerakan dari dalam. Satu anggota merayap ke sisi belakang, menemukan pintu tersembunyi yang terkunci gembok besar. Namun dari sela-sela papan kayu terdengar suara samar, seperti helaan napas dan gesekan rantai. Ini bukan gudang penyimpanan barang, ini adalah kandang. Setelah memberi sinyal kepada tim luar, Densus memutuskan untuk menunda penyerbuan besar dan menunggu 1 malam lagi. Mereka butuh konfirmasi. Apakah para korban masih di dalam? Apakah ada perpindahan orang? Apakah MH mungkin berada di lokasi? Pagi berikutnya dari kejauhan terlihat truk datang lebih cepat dari biasanya. Namun kali ini berbeda. Truk itu tidak hanya membawa muatan, tapi juga seseorang yang duduk di dalam kabin depan, pria tua berjas gelap dengan satu ponsel satelit dan koper di tangan. Sosok itu tidak terlihat dalam data intelijen sebelumnya. Wajahnya tidak cocok dengan foto MH. Namun dari gesturnya, dia bukan supir, bukan pengawal. Dia seorang pengatur. Tim menyimpulkan, malam ini harus menjadi akhir dari tempat itu. Operasi penuh akan diluncurkan malam berikutnya. Rencana penyergapan, titik masuk, pengamanan warga desa, hingga pengiriman medis dan trauma center disiapkan dengan presisi. Di tengah kabut yang mulai turun perlahan, Densus tahu bahwa mereka tak hanya akan membuka pintu sebuah gudang. Mereka
akan membuka salah satu lubang terdalam dari industri gelap yang menelan banyak nyawa dalam diam. Dan desa itu yang tak memiliki gerbang, tak memiliki papan nama, dan tak ada di peta, sebentar lagi akan menjadi saksi dari terbongkarnya rahasia. Yang lama terkubur. Di pinggiran desa yang tak bernama, seluruh rencana telah disusun dengan tingkat presisi seperti jarum jam. 2 regu penyusup telah mengambil posisi sejak pukul 8 malam. Satu di balik pohon bambu menghadap jalur keluar truk, satu lagi di sisi timur bangunan tua yang disamarkan sebagai gudang kayu lapuk. Di luar perimeter, 1 regu cadangan bersenjata lengkap menyamar sebagai warga sipil, siap menutup seluruh akses dalam radius 2 km. Sementara itu, drone senyap mengudara melaporkan setiap gerak-gerik dari atas. Malam itu, truk datang lebih awal. Tidak seperti biasanya, kendaraan besar itu tak langsung masuk ke gudang. Ia berhenti sejenak di sisi jalan kecil yang sunyi, seolah menunggu isyarat. Lampu dimatikan. Mesin masih menyala. Beberapa menit kemudian, 2 sepeda motor muncul dari arah berlawanan, mengapit truk dan mengiringinya masuk ke pelataran belakang. Di sanalah mereka menghilang di balik pagar besi dan dinding kayu yang ditumpuk rapi menutupi pintu bawah tanah. Di dalam ruang komando kecil yang dibangun sementara di balik kebun singkong, salah satu analis data menangkap sinyal intermiten dari dalam gudang. Frekuensi pendek, berbentuk pola titik dan garis. Sandi, ada komunikasi aktif. Sinyal ini tidak pernah muncul di malam sebelumnya. Kemungkinan besar para pelaku menyadari sesuatu. Waktu penyergapan harus dimajukan. Tepat pukul 22.47, lampu seluruh desa padam seketika. Bukan mati listrik. Ini bagian dari rencana. Dalam hitungan detik, tim penyusup meluncur serentak dari 3 arah berbeda. Mereka menggunakan jalur parit, lorong bambu, dan kanal irigasi kering yang telah mereka pelajari selama observasi. Tanpa suara, mereka memutus kamera pengintai, melumpuhkan pengawal luar dengan bius cepat, lalu menjebol pintu belakang gudang menggunakan alat pemotong termal yang nyaris tak menghasilkan suara. Di dalam, udara lebih pekat daripada di luar. Bau, tubuh, karat besi, dan napas tertahan memenuhi ruang sempit itu. Derit pelan engsel pintu tua menandai awal dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu inframerah dan pelindung malam, Densus menemukan 24 orang. Semua dalam kondisi lemah, kurus, beberapa bahkan tidak sanggup berdiri. Mereka duduk bersandar di dinding, diborgol rantai ke pipa besi. Mata mereka menatap kosong, sebagian dengan tatapan waspada seperti binatang yang terlalu sering dikurung. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya keheningan. Tim medis segera menyusul setelah sektor dinyatakan aman. Persatu orang dilepaskan, dibaringkan di atas tandu lipat, lalu diselimuti dan disuntik cairan infus. Dalam kegelapan dan tekanan, semua harus dilakukan dalam hening. Salah bicara, salah suara, bisa membangunkan kekuatan cadangan dari sindikat yang mungkin masih bersembunyi di balik desa. Namun malam itu ada satu penemuan yang membuat seluruh operasi berubah arah. Di ruang belakang gudang, tepat di bawah lantai, palsu yang ditutup palet kayu dan karung goni, terdapat ruang kecil dengan dinding beton, 1 lampu gantung, dan sebuah meja dengan laptop menyala. Di layar, terbuka satu program pemantauan real-time dari kamera tersembunyi yang terpasang di pelabuhan laut wilayah utara Jawa Tengah. Kamera itu mengawasi kontainer. Salah satu kontainer menampilkan wajah-wajah yang dikenali dari daftar orang. Hilang, mereka belum dikirim. Belum. Tapi hanya tinggal menunggu waktu. Tim langsung mengunduh seluruh data, memotret setiap dokumen fisik yang berserakan, lalu membongkar hard drive eksternal yang terhubung dengan jaringan enkripsi satelit. Dalam catatan yang ditemukan, ada daftar nama, negara tujuan, harga per kepala, dan jalur laut yang digunakan. Beberapa nama sudah tercoret. Di sampingnya tertulis satu kata dalam tinta merah. Tiba. Semua dokumen itu segera diamankan untuk dijadikan bukti hukum. Tapi satu hal lebih mengejutkan, dalam salah satu map berwarna hitam, terdapat foto paspor dan biodata dari puluhan orang, termasuk WNI yang sebelumnya dianggap pergi ke luar negeri dengan agensi legal. Ternyata sebagian besar dari mereka dikirim lewat jalur seperti ini, dan sebagian lagi hilang tanpa jejak. Saat seluruh lokasi dinyatakan steril, regu cadangan menyisir desa,
Ternyata tak semua warga benar-benar warga. Sebagian adalah orang-orang bayaran, ditanam untuk menyamar sebagai petani, pemancing, dan pedagang kecil. Identitas mereka palsu, KTP hasil rekayasa. Dalam waktu semalam, 10 orang ditangkap, 4 diantaranya masuk daftar pengawasan intelijen Asia Tenggara. Salah satu dari mereka diyakini sebagai penghubung langsung ke sindikat yang beroperasi di Kamboja dan Laos. Pagi menjelang dengan lambat. Langit perlahan berubah abu-abu, lalu oranye samar. Sinar matahari menyusup melalui celah daun pisang dan atap rumah warga. Namun pagi itu bukan pagi biasa bagi desa kecil itu. Bunyi helikopter menggetarkan udara. Mobil medis berjajar di jalan desa. Kamera wartawan mulai berdatangan. Meski masih dibatasi radius ton operasi ini tidak berakhir di sini. Ini hanya permulaan dari perang panjang. 1 minggu kemudian, di ruang konferensi Mabes Polri Jakarta, semua data dan bukti disusun dalam laporan. Rahasia. Jaringan perdagangan manusia ini ternyata lebih besar dari dugaan. Ada lebih dari 8 titik transit di Indonesia dan 7 negara tujuan di Asia Tenggara. MH, tokoh utama yang selama ini diburu, belum tertangkap. Namun dari data transaksi keuangan yang berhasil dilacak, dia bergerak ke utara menuju batas negara yang lebih tidak terpantau, Myanmar. Para korban yang diselamatkan kini menjalani pemulihan di rumah aman. Trauma mereka dalam, tidak hanya fisik, tetapi juga psikis. Namun di balik luka mereka, ada satu harapan yang kembali tumbuh, bahwa dunia di luar tidak sepenuhnya diam. Dan di antara mereka, ada satu orang yang akhirnya berani menulis ulang kisahnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi yang selamat dari sistem kegelapan yang nyaris tak pernah terungkap.